8 kata yang Roh Kudus kasihi, tetapi sebagian besar orang Kristen tidak pernah ucapkan. Setiap hari Anda mengucapkan ribuan kata, Anda berdoa, Anda bernyanyi, Anda bahkan berseru kepada Tuhan. Tetapi, pernahkah Anda mengucapkan kata-kata yang sangat ingin didengar oleh Roh Kudus, bukan kata-kata yang dihafal? Bukan frasa Kristen yang terdengar rapi dan sempurna. Yang saya maksud adalah kata-kata yang mentah penuh kuasa, mengguncang surga, yang mematahkan belenggu, membuka pintu, dan menyelaraskan jiwa Anda dengan Tuhan. Inilah kebenarannya. Roh Kudus tidak terkesan oleh seberapa rohani Anda terdengar. Dia digerakkan oleh seberapa besar penyerahan diri Anda. Dan ada 8 kata yang Dia nantikan. 8 kata yang sederhana namun berbahaya. Sederhana namun mengubah hidup. Kebanyakan orang Kristen tidak pernah mengucapkannya. Sebagian takut. Sebagian tidak tahu bahwa kata-kata itu ada. Dan sebagian lagi begitu terbiasa menjalani hidup dengan autopilot sampai lupa seperti apa sebenarnya kedekatan dengan roh itu terdengar. Tetapi bukan Anda. Tidak lagi. Karena hari ini kita akan menyingkapkan 8 kata yang Roh Kudus kasihi, tetapi jarang diucapkan oleh orang Kristen. Dan ketika Anda mulai mengucapkannya, Anda tidak akan pernah kembali pada agama yang kering. Anda tidak akan puas dengan kekristenan yang setengah-setengah. Anda akan berjalan dalam kuasa, dalam kejelasan, dalam api. Karena ketika Roh Kudus mendengar kata-kata ini, Dia bergerak. Jadi bersiaplah, karena pesan ini bukan hanya tentang kata-kata. Ini tentang membuka tingkat hubungan dengan roh yang akan mengguncang hidup Anda, pikiran Anda, dan panggilan Anda. Mari kita mulai dengan kata yang pertama. Kata ini tidak dalam, tidak panjang. Tetapi ini adalah doa paling berbahaya yang pernah Anda ucapkan. Nomor 1, ya, pintu menuju kuasa. Roh Kudus tidak menunggu kesempurnaan Anda. Dia menunggu izin Anda. Dan izin itu terdengar seperti satu kata sederhana. Ya, sebelum mujizat ada penyerahan. Sebelum kuasa ada izin. Sebelum pergerakan Tuhan harus ada hati yang rela. Masalahnya, kebanyakan orang Kristen ingin melihat dulu, baru berkata ya. Mereka ingin kejelasan sebelum ketaatan. Mereka ingin kenyamanan sebelum panggilan. Tetapi begitulah bukan cara roh bekerja. Roh Kudus bergerak melalui mereka yang berkata, Tuhan, aku tidak perlu mengerti, aku hanya perlu taat. Itulah yang Maria katakan ketika malaikat memberitahunya bahwa ia akan melahirkan Mesias. Ia tidak menuntut rencana 5 tahun. Ia hanya berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan kata lain ya, satu kata itu meluncurkan mujizat terbesar surga ke bumi. Yesaya berkata, ini aku utuslah aku, bukan setelah aku siap, bukan setelah aku mengatasi semua rasa tidak amanku. Ia hanya berkata ya, dan melangkah ke dalam api kenabian. Kapan terakhir kali Anda berkata ya tanpa ragu, tanpa membutuhkan seluruh rencana, tanpa meminta jaminan Roh Kudus, tidak mencari talenta? Dia mencari ketersediaan. Dia mencari seseorang yang mau berkata, ya aku akan pergi. Ya aku akan mengampuni. Ya aku akan taat meski itu sulit. Karena ya bukan sekadar persetujuan. Ya adalah penyerahan. Itu berarti berkata Roh Kudus, aku tidak akan melawanmu lagi. Dan dengarkan ini ketika Anda berkata ya kepada roh, Anda sedang berkata, tidak kepada kenyamanan. Tidak kepada kendali. Tidak kepada hidup yang masuk akal bagi dunia, tetapi tidak memiliki kuasa dalam kekekalan. Itulah sebabnya kebanyakan orang tidak pernah mengucapkannya. Tetapi jika Anda mengucapkannya, jika Anda berkata, ya dengan segenap hati, Anda akan melihat Dia bergerak melalui Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Pintu-pintu akan terbuka, belenggu akan patah, karunia yang tidak Anda sadari akan mulai bangkit, karena Roh Kudus merespon satu hal bejana yang diserahkan. Jadi, pertanyaannya, apakah ya yang selama ini Anda tahan? Apakah itu hubungan yang Dia minta untuk Anda tinggalkan panggilan yang Anda tunda?
percakapan yang Anda takutkan. Dosa tersembunyi yang belum Anda lepaskan roh sedang menunggu. Bukan kesempurnaan Anda, bukan kekuatan Anda, tetapi ya Anda. Jadi ucapkanlah, bisikkan, teriakkan, ucapkan sebelum Anda merasa siap. Ucapkan ketika lutut Anda gemetar. Ucapkan seolah-olah segalanya bergantung padanya, karena memang demikian. Ya Roh Kudus, apapun yang Engkau inginkan aku milikmu. Disitulah kuasa dimulai. Nomor 2, tolong. Kata yang membuka surga. Mari jujur, Anda suka terlihat kuat. Anda suka tampak seolah semuanya terkendali. Anda suka berdoa dengan doa-doa yang terdengar berani dan rapi. Tetapi, pernahkah Anda berhenti dan mengucapkan satu kata kecil ini tolong, karena itulah kata yang sedang ditunggu oleh Roh Kudus. Tahukah Anda apa sebutan Yesus bagi Roh Kudus dalam Yohanes 14 penolong? Bukan pengamat, bukan rencana cadangan, bukan roh yang bersorak dari pinggir lapangan, penolong. Tetapi jika dia adalah penolong, lalu siapakah Anda? Itu berarti Anda adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Dan disitulah masalahnya. Kebanyakan orang Kristen lebih memilih mengesankan Tuhan dengan kekuatan mereka daripada mengundangnya masuk ke dalam kelemahan mereka. Anda terus mencoba melakukan segalanya sendiri, memikul beban memperbaiki masalah, bertarung dalam peperangan, dan tetap tersenyum di gereja. Tetapi di balik layar Anda kelelahan. Anda putus asa. Anda kering secara rohani dan terlalu bangga untuk mengakuinya. Mengapa? Karena meminta tolong terasa seperti kegagalan, seperti kelemahan, seperti kekalahan. Tetapi dalam kerajaan Allah, tolong adalah kuasa. Itu adalah kerendahan hati yang mengguncang surga. Itu adalah pintu yang membuka mujizat untuk masuk dengan deras. Yesus tidak berkata, "Berbahagialah orang yang kuat." Dia berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, mereka yang tahu bahwa mereka tidak sanggup dan berseru kepada Dia yang sanggup." Anda tidak mengesankan roh dengan doa yang panjang dan keras. Anda menggerakkan Dia dengan doa yang jujur. Doa terpendek yang pernah Petrus ucapkan adalah, ketika ia tenggelam, "Tuhan, selamatkan aku." Itu saja. Tidak ada pidato, tidak ada pengantar, hanya tolong. Dan Yesus langsung meraih dia. Sebagian dari Anda sedang tenggelam sekarang. Anda tenggelam dalam penyesalan, pencobaan, kebingungan, kecemasan. Dan Anda berpikir Anda memerlukan rencana 10 langkah. Tidak. Anda memerlukan satu kata. Tolong. Roh Kudus, tolong aku mengampuni mereka. Tolong aku melawan dosa ini. Tolong aku berkata tidak kepada daging. Tolong aku mengasihi ketika aku ingin meluapkan amarah. Tolong aku berdoa ketika aku merasa mati rasa. Anda tidak perlu memecahkan semuanya. Anda hanya perlu mengakui bahwa Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Disitulah roh bergerak. Jadi berhentilah bersembunyi. Berhentilah berpura-pura. Berhentilah mencoba memperbaiki apa yang hanya bisa disembuhkan oleh surga. Ucapkan kata yang sedang dia tunggu. Tolong. Nomor 3 berubah. Undangan yang menuntut segalanya dari Anda. Mari kita jujur. Anda berkata, ingin Tuhan memberkati Anda, tetapi apakah Anda benar-benar ingin Dia mengubah Anda? Karena itu adalah dua doa yang sangat berbeda. Berkatilah aku, berarti Tuhan buat hidupku lebih baik. Tetapi ubahlah aku berarti Tuhan buat aku lebih baik, meskipun itu menyakitkan. Dan itu adalah doa yang berbahaya. Mengapa? Karena doa itu mengundang Roh Kudus untuk melakukan pembedahan pada jiwa Anda, memotong apa yang perlahan membunuh Anda, menegur kebiasaan yang selama ini Anda benarkan menggali luka yang Anda kubur, dan menanggalkan kesombongan yang Anda pakai seperti baju zirah. Tetapi inilah kebenarannya. Roh Kudus bukan hanya penghibur Anda, Dia juga pemurni Anda. Dan jika Anda sungguh ingin berjalan dalam kuasa, jika Anda ingin membawa hadirat Tuhan, maka sesuatu di dalam diri Anda harus mati. Kepalsuan keegoisan dosa, tersembunyi kemalasan iri hati, ketidakmauan,
mengampuni berhala yang Anda sembunyikan di balik kata-kata rohani. Dia tidak hanya ingin memperbaiki situasi Anda. Dia ingin mengubahkan karakter Anda. Tetapi dia tidak akan memaksa. Roh menunggu undangan. Dan satu kata yang membuka pintu itu adalah berubah. Ubahlah aku Roh Kudus. Bukan hanya keadaanku, aku. Ubahlah cara aku berpikir. Ubahlah cara aku berbicara. Ubahlah apa yang aku rindukan. Ubahlah kemana aku lari ketika aku tertekan. Ubahlah apa yang aku toleransi dalam diriku sendiri. Anda tidak akan pernah berjalan dalam otoritas jika Anda terus menolak transformasi. Roma 12:2 tidak berkata diberkatilah oleh pembaruan pikiranmu. Dikatakan berubahlah. Itu berarti perombakan total bukan sekadar perubahan perilaku, bukan aktivitas keagamaan. Perubahan yang nyata dan dalam. Tetapi inilah bagian yang indah. Tuhan tidak pernah meminta Anda berubah dengan kekuatan sendiri. Dia meminta Anda mengizinkan Dia melakukannya melalui Anda. Itulah sebabnya Roh Kudus tinggal di dalam Anda. Bukan hanya untuk membuat Anda merasa baik saat beribadah, tetapi untuk membuat Anda kudus dalam cara hidup Anda. Jadi, jangan hanya meminta hidup yang lebih baik. Mintalah hidup yang baru. Ucapkan kata itu. Ucapkan sambil menangis. Ucapkan ketika Anda masih bergumul. Ucapkan seolah-olah jiwa Anda bergantung padanya. Karena memang demikian. Ubahlah aku Roh Kudus. Lalu, lihat apa yang terjadi. Nomor 4, pimpin. Kata yang membuat tangan Anda lepas dari kemudi. Kebanyakan orang Kristen menginginkan arahan Tuhan, tetapi mereka tidak menginginkan kepemimpinannya. Biarkan itu meresap. Anda berdoa minta kejelasan. Anda meminta tanda-tanda. Anda berkata, Tuhan tuntun aku. Tetapi yang sebenarnya Anda maksud adalah, Tuhan tunjukkan rute paling aman yang tetap membuat aku memegang kendali. Tetapi Roh Kudus bukan konsultan Anda. Dia adalah pemimpin Anda. Dan jika Anda mau mengikut Dia, Anda tidak hanya memerlukan terobosan. Anda perlu menyerahkan kursi pengemudi. Pimpin bukan kata yang ringan. Itu mahal. Itu berarti aku akan pergi kemana engkau katakan meskipun aku tidak mengerti. Aku akan tinggal ketika engkau menyuruhku tinggal meskipun aku frustrasi. Aku akan melepaskan apa yang engkau minta meskipun itu menyakitkan. Itulah yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku. Mengikut bukan bernegosiasi, bukan menyarankan, bukan mempertanyakan mengikut. Dan disitulah kebanyakan orang berhenti. Mereka ingin Roh Kudus mengonfirmasi rencana mereka, bukan menulis ulang rencana itu. Tetapi ketika Anda sungguh berkata pimpin Anda memberi dia akses untuk mengubah arah hidup Anda, menunda apa yang Anda inginkan sekarang, menutup pintu yang tampak sempurna di atas kertas. Dan berkata tidak ketika hati Anda berteriak, ya. Tetapi dengarkan baik-baik. Dia tidak akan pernah memimpin Anda ke tempat di mana kasih karunia. Dia tidak sanggup menopang Anda. Daud berkata dalam Mazmur 23, Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Mengapa? Karena Anda tidak menemukan damai atau tujuan dengan memimpin diri sendiri. Anda menemukannya ketika Anda melepaskan kendali dan berkata Roh Kudus pimpin. Pimpin aku dalam pekerjaanku. Pimpin aku dalam hubunganku. Pimpin aku dalam keputusanku bahkan yang kecil. Pimpin aku menjauhi pencobaan. Pimpin aku ke dalam kebenaran meskipun itu menegurku. Biarlah kata ini mengatur hari Anda. Bukan Tuhan berkatilah apa yang sedang aku lakukan, tetapi Tuhan pimpin aku kepada apa yang sedang engkau berkati. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada berada di bawah kepemimpinannya. Jadi ucapkan dan maksudkan itu. Pimpin Roh Kudus, aku akan mengikuti apapun harganya. Nomor 5, selidiki. Kata yang menyingkapkan dan menyembuhkan. Anda bisa menipu orang lain. Anda bisa menipu diri sendiri. Tetapi Anda tidak bisa menipu Roh Kudus. Dia melihat hati bukan tampilan luar, bukan topeng yang Anda pakai di gereja.
bukan penampilan yang Anda tunjukkan kepada orang lain. Dia melihat semuanya. Kepahitan di balik senyum iri hati yang tersembunyi kesombongan yang diam-diam dosa rahasia yang telah Anda kelola, tetapi tidak pernah Anda sesali. Namun, dia menunggu bukan untuk menghukum Anda, tetapi untuk menyembuhkan Anda. Tetapi inilah halnya. Dia tidak menerobos masuk. Dia menunggu untuk diundang. Dan undangan itu terdengar seperti ini. Selidiki aku. Daud berdoa demikian dalam Mazmur 179. Selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku yang gelisah. Lihatlah apakah ada jalan yang jahat padaku. Itu bukan doa yang sopan dan pasif. Itu berbahaya. Itu mentah. Itu nyata. Karena ketika Anda berkata, selidiki Anda menyerahkan senter kepada Tuhan. Anda memberinya izin untuk masuk ke ruang-ruang hati yang telah Anda kunci selama bertahun-tahun. Tempat trauma masih tinggal. Pikiran yang terlalu memalukan untuk Anda ucapkan. Berhala yang diam-diam Anda kasihi lebih dari dia. Luka yang Anda pura-pura sudah tidak sakit lagi. Tetapi dengarkan ini, Tuhan tidak bisa menyembuhkan apa yang Anda sembunyikan. Roh tidak melakukan pekerjaan di permukaan. Dia masuk ke dalam. Dia mencabut akar. Dia menyingkapkan bukan untuk mempermalukan Anda, tetapi untuk membebaskan Anda. Keyakinan akan dosa adalah anugerah. Itu bukan serangan. Itu bukti bahwa Roh masih berbicara kepada Anda. Jadi, ucapkan kata itu. Selidiki aku Roh Kudus. Lihatlah motifku. Lihatlah keinginanku. Cabut apa yang tidak seharusnya ada. Biarkan dia menyinari bayangan Anda. Karena kebebasan tidak datang dari mengabaikan dosa Anda. Kebebasan datang dari menyerahkannya. Dan itu dimulai dengan satu kata, selidiki. Nomor 6 berbicara. Kata yang mengubah agama menjadi hubungan. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Kapan terakhir kali Anda mendengar Roh Kudus berbicara? Bukan sekadar khotbah, bukan ayat Alkitab yang Anda baca karena kewajiban, tetapi sebuah bisikan dorongan halus momen ketika surga menyela bumi dan membuat hati Anda menyala. Bagi banyak orang percaya, itu sudah terlalu lama. Dan bagi sebagian lainnya, itu bahkan belum pernah terjadi. Tetapi inilah kebenarannya. Roh Kudus masih berbicara. Masalahnya bukan dia diam. Masalahnya adalah kebanyakan orang Kristen tidak pernah meminta. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita memohon agar dia bertindak. Kita berseru meminta jawaban. Tetapi kita tidak pernah berhenti dan mengucapkan satu kata sederhana ini, berbicaralah. Ini bukan permintaan pasif. Ini adalah sikap hati. Ini adalah pernyataan yang berkata, aku selesai berbicara. Aku siap mendengar. Dalam 1 Samuel 3 terdahulu, Samuel muda mendengar namanya dipanggil pada malam hari dan menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengar. Kalimat itu mengubah hidupnya. Ia tidak meminta berkat. Ia tidak menuntut terobosan. Ia hanya berkata, berbicaralah. Dan Roh menjawab. Tuhan yang sama yang berbicara dan menciptakan segala sesuatu. Roh yang sama yang berbisik kepada Elia. Dengan suara yang lembut hadirat yang sama, yang berbicara kepada gereja, mula-mula masih berbicara hari ini. Tetapi, hanya jika Anda bersedia mendengar. Masalahnya kita tenggelam dalam kebisingan media sosial, berita, opini podcast. Anda memiliki semua suara di telinga Anda kecuali suaranya. Namun ketika Anda akhirnya berkata, berbicaralah, Anda memberi Roh Kudus izin untuk menyela pola Anda, menimpa asumsi Anda, dan menembus kabut rutinitas Anda. Dia mungkin menegur, dia mungkin menghibur, dia mungkin menantang atau meneguhkan. Tetapi dia akan berbicara karena domba-dombanya masih mengenal suaranya. Dan dengarkan ini. Jika Anda tidak melatih telinga Anda untuk mendengarnya dalam keheningan, Anda akan melewatkannya dalam kekacauan. Jadi, hari ini berhentilah mengisi keheningan. Biarkan Tuhan yang mengisinya. Sebelum Anda melangkah, katakan berbicaralah. Sebelum Anda memutuskan, katakan berbicaralah.
Sebelum Anda berkhotbah, memposting atau merencanakan, katakan berbicaralah. Lalu diamlah, tenanglah, bersiaplah. Karena ketika Roh Kudus berbicara, segalanya berubah. Nomor 7, hancurkan. Kata yang membawa kebebasan melalui penyerahan. Tidak ada yang ingin mengucapkan kata ini. Ini tidak nyaman, ini mahal, ini tidak terdengar penuh kemenangan, tetapi ini adalah salah satu kata paling berkuasa yang dapat Anda doakan. Hancurkan. Kita suka berkata, pakai aku Tuhan. Berkatilah aku Tuhan. Bukakan pintu Tuhan. Tetapi hancurkan aku itu berbeda. Itu adalah doa penyerahan. Itu adalah doa seseorang yang sudah selesai. Bermain aman, selesai berpura-pura kuat, selesai memegang berhala kesombongan dan luka yang belum disembuhkan. Dan dengarkan ini, Tuhan melakukan pekerjaan terbaiknya melalui hal-hal yang hancur. Roti tidak berlipat ganda sampai Yesus memecahkannya. Minyak wangi tidak tercurah sampai buli-buli itu dipecahkan. Dan Anda tidak akan berjalan dalam kuasa sejati sampai kesombongan Anda dihancurkan dan hati Anda dibuka sepenuhnya. Karena Roh Kudus tidak dapat memenuhi apa yang Anda tidak mau kosongkan. Kebanyakan orang Kristen ingin dipakai secara besar, tetapi hanya sedikit yang bersedia dihancurkan secara dalam. Namun, jika Anda mengucapkan kata ini, jika Anda memberi Roh izin untuk menghancurkan apa yang perlu dihancurkan, Dia akan melakukannya. Dia akan menghancurkan kebohongan yang telah Anda percayai selama bertahun-tahun. Dia akan menghancurkan pola dosa yang telah Anda damaikan. Dia akan menghancurkan kesombongan yang membuat Anda enggan meminta maaf. Dia akan menghancurkan ketakutan yang membuat Anda diam ketika seharusnya Anda berbicara kebenaran. Dan ya, itu mungkin menyakitkan. Ya, itu mungkin membuat Anda kehilangan teman, kenyamanan, dan rasa aman palsu. Tetapi itu akan memberi Anda sesuatu yang lebih besar. Kebebasan kejelasan api dan urapan. Karena hanya yang hancur yang dapat membawa minyak. Mazmur 520 Cot 17 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur hati yang patah dan remuk. Ya Allah, tidak akan Engkau pandang hina. Anda ingin dekat dengan Tuhan, biarkan Dia menghancurkan Anda bukan untuk melukai Anda, tetapi untuk menyembuhkan Anda, bukan untuk mempermalukan Anda, tetapi untuk membentuk Anda, bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk memahkotai Anda. Jadi, berhentilah berdoa agar segalanya mudah. Berdoalah agar segalanya nyata. Berdoalah untuk transformasi, dan ucapkan kata yang telah lama ditunggu oleh Roh, hancurkan aku. Nomor 8 lebih. Kata yang membuka aliran surga. Jika ada satu kata yang tidak pernah bosan didengar oleh Roh Kudus itu adalah ini. Lebih. Bukan lebih banyak barang. Bukan lebih banyak kenyamanan. Bukan lebih banyak kesuksesan. Hanya lebih dari Dia. Anda tidak pernah diciptakan untuk hidup dari perjumpaan kemarin, pewahyuan kemarin, api kemarin. Tetapi terlalu banyak orang percaya hidup dari roti basi, menjalani rutinitas, menyebutnya kedewasaan, padahal itu hanyalah kepuasan rohani. Roh Kudus tertarik pada lapar, bukan penampilan, bukan kesempurnaan. Bukan seberapa lama Anda berada di gereja, melainkan lapar yang mentah, putus asa, dan nyata. Yesus berkata dalam Matius 5:6, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Perhatikan ini, lapar datang lebih dahulu. Anda ingin dipenuhi, mintalah lebih. Rindukan lebih, berserulah untuk lebih. Karena selalu ada lebih banyak tentang Tuhan, untuk dikenal lebih banyak hadirat-Nya, untuk dialami lebih banyak kuasa-Nya, untuk dijalani lebih banyak firman-Nya, untuk dinikmati lebih banyak keberanian, lebih banyak kasih, lebih banyak api. Gereja mula-mula tidak hanya berdoa untuk kebangunan rohani. Mereka hidup dalam keadaan haus rohani yang terus-menerus. Mereka tidak puas. Mereka berdoa, berpuasa, menyembah, bertobat, memberitakan Injil, dan menumpangkan tangan atas orang sakit, karena mereka menginginkan lebih dari surga turun ke bumi. Di suatu titik kita kehilangan itu.
Kita menjadi puas dengan khotbah yang baik dan musik yang layak. Kita berhenti memperjuangkan. Kita berhenti merindukan. Tetapi, dengarkan saya. Anda diciptakan untuk kedekatan yang dalam dengan Roh, bukan agama yang dangkal, bukan iman yang hanya hari Minggu, bukan kehidupan doa yang terbatas pada keadaan darurat. Anda diciptakan untuk menyala. Tetapi api membutuhkan bahan bakar dan bahan bakar itu adalah rasa lapar Anda. Jadi, mintalah kepadanya lebih dari Engkau Roh Kudus. Lebih dari yang pernah aku kenal, lebih dari yang pernah aku rasakan, lebih dari yang pernah aku berani minta. Mintalah sampai air mata mengalir, sampai mati, rasa pecah, sampai suasana berubah. Karena jika Anda tidak haus akan lebih, Anda akan puas dengan yang kurang. Jangan hidup sebagai orang Kristen yang sekadar bertahan ketika sungai air hidup tersedia. Jangan berhenti di tempat yang aman. Melangkahlah melampaui kenyamanan. Masuklah ke dalam kelimpahan. Semuanya dimulai dengan satu kata. Lebih. Kesimpulan. Kata-kata yang membuka segalanya. Sekarang Anda telah mendengarnya. 8 kata yang sederhana, tetapi masing-masing adalah kunci yang membuka sesuatu yang supranatural. Ya, tolong ubah. Pimpin, selidiki. Berbicaralah, hancurkan, lebih. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah undangan. Ini adalah senjata. Ini adalah pintu terbuka menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Roh Kudus. Namun, kebanyakan orang Kristen akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah benar-benar mengucapkannya. Bukan karena mereka tidak mengasihi Tuhan, tetapi karena mereka takut akan apa yang dituntut oleh kata-kata ini. Karena kata-kata ini tidak hanya meminta satu momen. Kata-kata ini meminta seluruh hidup Anda. Tetapi Anda berbeda. Anda tidak di sini untuk bermain aman. Anda tidak di sini untuk agama yang kering atau iman yang dangkal. Anda di sini untuk berjalan dalam kepenuhan dari apa yang Tuhan ciptakan bagi Anda. Jadi ucapkanlah dengan lantang secara pribadi di dalam mobil Anda berlutut. Ucapkan ketika itu menyakitkan. Ucapkan ketika sunyi, ucapkan ketika ruangan gelap dan Anda tidak tahu apa selanjutnya. Ya, tolong, ubah, pimpin, selidiki, berbicaralah, hancurkan, lebih. Biarlah kata-kata ini menjadi irama kehidupan doa Anda. Biarlah ini menjadi kata-kata yang surga dengar dari bibir Anda setiap hari. Karena Roh Kudus tidak tertarik pada penampilan. Dia tertarik pada penyerahan. Dan jika Anda memberi dia kata-kata Anda, dia akan memberi Anda kuasanya. Jika Anda memberi dia hati Anda, dia akan memberi Anda apinya. Dan jika Anda memberi dia seluruh hidup Anda, dia akan memberi Anda lebih dari yang pernah Anda impikan. Ucapkan kata-kata itu, lalu hiduplah di dalamnya.